Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, teteh-teteh, maaf sebelumnya kalau saat penyampaian materi suaranya agak nggak enakan gitu ya. Qadarullah mainnya lagi kurang sehat. Jadi, mungkin suaranya agak sedikit terganggu. Eee, Langsung aja, materi yang Mei persiapkan untuk kali ini, yaitu diambil dari buku Jati Diri Wanita Muslimah, eee, yang sudah direkomendasikan ya. Nah gitu, eee, tentang wanita muslimah dan kewajibannya terhadap tetangga. Langsung aja ya, teteh soleha, salah satu tanda seseorang itu beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, ialah orang yang selalu memuliakan tetangganya. Sebab memuliakan tetangga, menjaga hak-haknya, serta berbuat baik kepada mereka merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan, terutama sebagai wanita muslimah ya. Nah, dalam buku ini, di antara akhlak wanita muslimah yang berada di bawah bimbingan agamanya, serta petunjuk Islam mengenai sikap hidup bertetangga, adalah dengan selalu berbuat baik dan memberikan perhatian kepada tetangganya. Sebenarnya, perihal kewajiban bersikap baik ini tidak hanya diperintahkan kepada muslimah saja, tetapi juga merupakan kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin gitu ya. Yang sudah jelas secara tegas Allah perintahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu ayat Al-Qur'annya. Juga beberapa hadis Rasulullah yang diantaranya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Muttafaq alaih. Juga dalam riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Itu ya teteh-teteh. Dalam hadis-hadis tadi, Rasulullah telah berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga dan menjadikan perbuatan itu sebagai salah satu tanda keimanan kita kepada Allah dan juga hari akhir. Nah, teteh-teteh soleha, seperti yang telah kita ketahui bahwa sifat manusia itu tidak bisa kita tebak ya. Kita tidak bisa memilih tetangga mana, juga tetangga yang seperti apa yang akan kita temui kecuali jika itu memang saudara kita. Tapi tetap saja gitu ya, kita tidak bisa memilih gitu. Mau yang sifatnya baik, mau yang sama yang baik, tapi kan nggak bisa gitu ya kan. Dalam buku ini, sifat-sifat tadi dikategorikan menjadi dua, yaitu tetangga yang baik dan juga tetangga yang jahat atau yang tidak baik. Nah, teteh-teteh, gimana sih caranya agar kita bisa menjadi tetangga yang selalu berbuat baik itu? Poin yang pertama adalah mencintai tetangga seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai tetangga ya. Bentuk mencintai di sini bukan diartikan seperti mencintai terhadap pasangan ya teteh-teteh, tapi bisa kita artikan seperti contohnya, kita memiliki kepekaan terhadap apa yang tetangga kita rasakan gitu. Merasa bahagia atas apa yang mereka
atas kebahagiaan yang mereka rasakan, merasa sedih atas kesedihan juga merasa sedih atas kesedihan yang telah mereka rasakan, yang di mana hal itu didasarkan pada pemahaman terhadap sabda Rasulullah, "Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Muttafaq alaih. Selain itu, wanita muslimah yang dilembutkan perasaannya tidak akan pernah tega membiarkan tetangganya mengalami kesulitan, kesengsaraan, serta penderitaan, karena dia akan senantiasa mengeluarkan tangannya dengan memberi kebaikan serta menghormatinya. eh, Juga ada khususnya dalam memberi makan gitu ya, memberikan sesuatu. Jika jika dia dalam kemudahan dan banyak rezeki atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya. Kemudian perhatikanlah anggota keluarga tetanggamu, lalu berilah mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Bazar dengan isnad hasan, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya menderita kelaparan sedang dia mengetahui. Nah, itu teteh-teteh. Yang pertama tadi, perihal mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Lalu, poin kedua, berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan kemampuan. Berbuat baik kepada tetangganya ya. Teteh-teteh, wanita muslimah yang benar-benar menyadari petunjuk agamanya, dia akan semampu mungkin memberikan kebaikan meskipun hanya sedikit dan tidak merasa malu. Karena ya, apa yang dia berikan itu tidak cukup apa yang dia berikan itu tidak cukup dengan jumlah yang dianggap besar. Jadi meskipun sedikit, itu tidak apa-apa gitu ya. Dan ini yang senantiasa diperingatkan Rasulullah khususnya kepada kaum wanita, yaitu, wahai sekalian wanita muslimah, tidak diperbolehkan seorang tetangga mengabaikan tetangganya yang lain, tidak mau membantunya meski hanya sedikit. Sedangkan eh, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 8, yang artinya, dan barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Juga ada lagi, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, takutlah kepada api neraka meskipun dengan bersedekah sebutir kurma. Nah, dari hadis-hadis dan ayat tadi mencakup larangan bagi tetangga yang diberi untuk mencakup bagi tetangga larangan bagi tetangga yang diberi untuk tidak menghina pemberian tersebut. Jadi meskipun sedikit, misalnya kita yang diberi, ya kita tetap harus menerima gitu. Karena meskipun sebesar zarah kan tadi, eee, niscaya dia akan melihat balasannya gitu kan tadi dalam surat Al-Zalzalah ya. Nah, eee dan seharusnya kita tetap harus mensyukuri karena dengan mensyukuri kebaikan akan terwujud. Dengan mensyukuri kebaikan tadi akan terwujud kasih sayang dan tumbuhnya kecintaan serta kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan kita sebagai umat muslim yang bertetangga gitu ya. Karena yang terpenting dari hal tadi bukan pada nilai material yang kita beri, tetapi tentang nilai kemanusiaan yang terkandung pada hal yang kita beri tersebut. Nah, tadi yang kedua ya, yang kedua berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim. Yang non-muslim. Wilayah berbuat baik kepada tetangga itu
sangat luas bagi seorang muslimah, tidak hanya kerabat dekat, tapi juga sampai tetangga yang non-muslim. Seiring dengan petunjuk toleransi dan pesan Islam kepada seluruh umat manusia, dengan perbedaan agamanya masing-masing, selama kaum mereka tidak menyakiti atau memusuhi kaum muslimin. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, dijelaskan, Allah tidak akan melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan poin ketiga ini tentang toleransi ya teteh, toleransi terhadap agama lain. Selama itu tidak menyangkut pautkan dengan agama kita gitu. Karena udah jelas ya di yang dari ayat yang Allah tuliskan gitu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu udah jelas perbatasannya gitu ya. Di poin yang ketiga ini. Selanjutnya, poin yang keempat, mendahulukan tetangga terdekat dalam berbuat baik. Mendahulukan tetangga yang terdekat dalam berbuat baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Aisyah, dia menceritakan, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 2 tetangga. Kepada tetangga mana aku harus memberikan hadiah? Lalu beliau menjawab, kepada yang paling dekat pintu rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun dari hadis tadi dijelaskan, untuk berbuat baik kepada yang lebih dekat, karena biasanya tetangga yang lebih dekat memiliki hubungan muamalah dan kekerabatan yang lebih kental ya. Tetapi tidak menjadikan kita sebagai wanita muslimah untuk memalingkan perhatiannya kepada tetangga yang jauh. Karena semua rumah yang berada di sekitar tempat tinggal kita adalah tetangga kita gitu ya. Nah, selanjutnya poin yang kelima, wanita muslimah yang jujur sebagai tetangga yang baik. Tidak diragukan lagi bahwa wanita muslimah yang berpancarkan pada petunjuk agamanya merupakan tetangga terbaik di masyarakat, yang dimana karena perbuatan baiknya merupakan akhlak Islam yang paling dasar dan mendalam dalam diri seseorang. Terlebih jika seorang muslimah itu dididik akhlak Islam yang cemerlang dan menjadikan perbuatan baik itu hal yang paling utama gitu untuk tetangganya. Dan yang paling banyak berbuat baik kepada tetangganya adalah yang paling baik di sisi Allah. Seperti dalam hadis, teman yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik teman yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya, dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi dengan isnad sahih. Serta dipertegas lagi bahwa tetangga yang baik merupakan satu sendi kebahagiaan manusia muslim dalam kehidupan, karena dia menjamin kesejukan pandangan serta kegembiraan, juga keamanan bagi tetangganya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, di antara kebahagiaan orang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, rumah yang luas, dan kendaraan yang menyenangkan. Nah, tadi itu tentang tetangga yang baik ya, bagaimana kita menjadi tetangga yang baik. Nah, gimana nih kalau misalnya yang tadi kan ada 2 ya, tetangga yang baik dan tetangga yang jahat. Sekarang tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat atau tidak baik. Tetangga yang jahat dalam lembaran hitamnya. Banyak nas yang mempertegas atau wahyu yang Allah turunkan yang mempertegas bahwa lembaran tetangga jahat
berwarna hitam pekat dan menyeramkan. Warna hitam dan menyeramkan. Wanita muslimah yang benar-benar bertakwa tidak akan mendekati dan sangat takut kepada tetangga jahat tersebut, serta perasaannya akan dihantui perasaan takut untuk berkumpul dengan mereka, membenci, serta menjauhi mereka. Kadang kayak gitu ya. Rasulullah telah mempertegas dilepaskannya nikmat iman dan setiap orang yang berbuat jahat kepada tetangganya sehingga dikategorikan sebagai tetangga jahat. Dilepaskan nikmat imannya. Suatu penegasan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, di mana beliau bersumpah dengan menggunakan nama Allah sampai 3 kali, yang dalam sebuah hadis, yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada siapakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Nauzubillah ya teteh. Muttafaq alaih. Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Yang demikian tadi, karena berbuat jahat kepada tetangga, baik dalam bentuk tipuan, tuduhan, ucapan, maupun permusuhan, termasuk perbuatan yang dosa besar, serta menghancurkan iman, dan mendapatkan tempat yang menakutkan di akhirat kelak. Karena tadi, barang siapa yang tidak baik kepada tetangganya, maka akan dicabut nikmat imannya, tadi ya. Gitu. Karena tetangga yang telah kehilangan iman, serta terus-menerus menyakiti tetangganya, maka ia tidak perlu lagi mengharapkan amal solehnya diterima oleh Allah. Karena seberapapun banyaknya amal soleh, akan lenyap tanpa bekas meskipun dia menghabiskan waktu menghabiskan waktu dan hari-harinya untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Nauzubillah ya teteh-teteh. Semoga kita bukan termasuk kepada tetangga yang jahat tadi. Karena setelah hilangnya iman dan kerugian di akhirat kelak, tidak ada bencana yang lebih berat dan ditakuti oleh kita sebagai wanita muslimah gitu. Dan betapa menyeramkannya akibat dari perbuatan jahat kepada tetangga tadi, yaitu dan betapa ruginya orang yang pelit dan tidak mau memberikan kebaikan kepada tetangganya. Orang yang seperti ini benar-benar gagal dan rugi pada hari kiamat kelak. Hari di mana manusia berdiri menghadap Robnya. Nah, dalam pandangan Islam, orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan merupakan bangunan kokoh yang tinggi dan tertata rapi. Setiap batu-batunya harus benar-benar kuat dan kokoh serta saling memperkuat satu dengan yang lainnya, sehingga bangunan ini bisa berdiri tegak dan kokoh. Jika tidak, maka akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Nah, bertolak dari hal di atas, Islam senantiasa mengikat batu-batu tersebut dengan tali yang kuat, yang terbuat dari bekal rohani yang akan menjaga pertahanan keteguhan dan kekokohan bangunan itu, supaya kaum muslimin tersebut tetap tegak berdiri dan tidak tergoyangkan dengan berbagai macam peristiwa apapun ya, dengan caranya dengan mempererat hubungan antar tetangga dan mendasarinya dengan fondasi permanen yang terdiri atas rasa cinta, kebaikan, kepedulian, juga muamalah yang baik. Lalu, cara kita untuk memperlakukan tetangga yang jahat yang tadi adalah sabar terhadap perlakuan jahat tetangga. Di antara sifat muslimah yang telah dibentuk dan dilembutkan perasaannya,
adalah sabar atas perlakuan yang menyakitkan dari tetangganya dan menghadapi perlakuan itu dengan cara yang baik, yaitu dengan tidak membalas kejahatan yang dilakukan, tidak marah jika diperlakukan kurang baik, tidak menghitung kekeliruan, kekurangan, dan kesalahannya. Tetapi sebaliknya, dia senantiasa memaafkan, berlapang dada, serta meyakinkan diri bahwa semua yang dia lakukan itu semata-mata akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan dia akan mendapatkan cinta dan ridhonya. Dengan kesabaran dan tingkah lakunya yang baik, dia akan menjadi teladan yang baik bagi tetangganya dan eh, akan dilepaskan dari sifat-sifat buruk dan kedengkian. Semua itu dilakukan sebagai pengejawatan petunjuk Rasulullah yang di mana ada sabdanya, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Tuh, itu aja. Nah, mungkin tete-tete itu aja ya yang bisa Mei sampaikan. Semoga apa yang Mei sampaikan ini bisa menjadikan kita sebagai wanita muslimah yang senantiasa memuliakan tetangganya. Mungkin segitu aja ya. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya kembalikan lagi kepada Bu Iin.